warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Sumaki Channel dalam kajian cara membaca kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berikut penjelasannya. Terima kasih kepada para sahabat YouTube, para jamaah sekalian yang sudah mengikuti kajian ini mulai dari awal sampai pertemuan yang ke-19. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang belum subscribe, silakan dipencet tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita yang berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila Salim bin Sumar al-Hadrami wa ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi syai'ul lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pembahasan kali ini, pertemuan yang ke-20, yaitu membahas tentang segala fardunya tayammum. Sebagaimana biasa dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah cara membaca kitab Safinatun Najah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Arab, terkhusus bagi para pemula. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan sesi yang kedua adalah penjelasannya yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Baik, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayammumi khamsatun. Furudut tayammumi khamsatun. Bermula segala fardu tayammum itu 5. Bermula segala fardu tayammum itu 5. Al-awwalu naqlut turabi. Al-awwalu naqlut turabi. Bermula yang pertama itu memindahkan tanah debu. Bermula yang pertama itu memindahkan tanah debu. As-sani an-niyatu. As-sani an-niyatu. Bermula yang kedua itu niat. Bermula yang kedua itu niat. As-salisu mashul wajhi. As-salisu mashul wajhi. Bermula yang ketiga itu menyapu muka. Bermula yang ketiga itu menyapu muka. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Bermula yang keempat itu menyapu dua tangan
hingga 2 sikut. Bermula yang keempat itu menyapu 2 tangan hingga 2 sikut. Al-khamisut tartibu bainal mashataini. Al-khamisut tartibu bainal mashataini. Bermula yang kelima itu beratur antara 2 sapuan. Bermula yang kelima itu beratur antara 2 sapuan. Demikian para jamaah sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membacanya dan mudah-mudahan semakin lancar bagi para pemula. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu penjelasan agar lebih utuh, lebih memahami apa yang tadi kita baca yang dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Kembali lagi, bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semuanya. Penjelasannya adalah furudut tayammumi khamsatun, bermula segala fardu tayammum itu 5. Faslun fi arkanit tayammumi, terdapat suatu fasal mengenai rukun-rukun tayammum. Wa huwal musamma bil mutahhiril mubihi, dan tayammum dinamakan dengan bersuci, membuat diperkenankan beribadah. Furudut tayammumi ay arkanuhu khamsatun. Fardu tayammum yakni rukun-rukunnya itu ada 5 perkara. Qala asy-Syarqawiyyu wal mu'tamadu annaha sab'atun bi'addit turabi wal qasdi ruknaini. Telah berkata Syekh Asy-Syarqawi, menurut pendapat mu'tamad, sungguhnya rukun-rukun tayammum itu ada 7 dengan menghitung debu dan qasduh, bersengaja kepada debu, sebagai 2 rukun. Wa inna ma lam yu'addal ma'u ruknan fil wudu'i wal ghusli li'adami ikhtisasihi bihima. Sungguhnya air tidak dihitung sebagai rukun di dalam wudu dan mandi, hanyalah karena tidak terkhususnya air dalam wudu dan mandi. Bi khilafit turabi fa innahu mukhtassun bitayammumi. Berbeda halnya dengan debu, karena sungguhnya debu merupakan perkara yang khusus dalam tayammum. Wala yaktafi bin naqli 'anil qasdi wa inistalzamahu. Dan tayammum tidak mencukupi, tidak sah dengan memindahkan debu tanpa bersengaja pada debu tersebut, sekalipun memindahkan debu tidak terpisahkan dengannya atau saling berkaitan dengan menyengaja. Wal qasdu huwa qasdu turabi liyunqilahu fahuwa ghairun niyati allati hiya niyatul istibahati. Dan bersengaja adalah bertujuan pada debu untuk memindahkannya, maka hal itu bukan niat yang berisikan niat menurut diperbolehkan sholat. Itu
penjelasan dari segala rukun-rukun dari tayamum itu ada 5. Selanjutnya al-awwalu naqlu turabi. Bermula yang pertama itu memindahkan tanah debu. Al-awwalun naqlu turabi ay tahwilul mutayammimi lahu. Fardu tayamum yang pertama yaitu memindahkan debu, yakni orang yang tayamum melakukan pemindahan bagi debu itu. Walau min wajhin ila wajhi bi an saffat hurrihu alaihi summa naqalahu minhu wa raddahu ilaihi. Walaupun pemindahan dilakukan dari satu bagian wajah ke bagian wajah yang lain. Seumpama angin menerbangkan debu ke atas wajahnya, kemudian ia memindahkan debu dari wajah itu ke suatu wajah dan ia menempatkan kembali debu itu ke wajahnya. Au min wajihin ila yadin bi an hadasa alaihi turabun ba'da mas'ihi min turabit tayammumi fa naqalahu minhu ilaiha. Atau pemindahan dilakukan dari wajah ke tangan. Seumpama debu baru datang ke wajahnya setelah ia mengusap wajahnya dari debu tayamum. Lalu ia memindahkan debu baru itu dari wajah ke tangannya. Au min yadin ila wajhin. Atau pemindahan dilakukan dari tangan ke wajah. Au min yadin ila yadin imma minal yumna ilal yusra au bil aksi fassuwaru khamsun. Atau pemindahan dilakukan dari satu tangan ke tangan yang lain, bisa jadi dari tangan kanan ke tangan kiri atau dengan sebaliknya. Maka gambaran kemungkinan kejadian ada 5. Wa mislul mutayammimi ma'zunuhu. Dan sama seperti orang yang bertayamum adalah orang yang diberi izin oleh orang yang bertayamum untuk mentayamumkannya. Walau kanal ma'zunu kafiron au sobiyan la yumayyazu. Walaupun keadaan orang yang diberi izin itu berupa orang kafir atau anak kecil yang belum tamyiz. Au unsa haitsu la mumassata naqidotan. Atau seorang perempuan sekiranya tidak ada tindakan saling memegang yang dapat membatalkan. Au majnunan au dabbatan kakirdin. Atau berupa orang gila atau hewan seperti kera. Fala budda minal idzni fi jami'i dzalika liyakhrujal huduliyu wa huwa syughlu man la yaqsiduhu fa innahu la yakfi naqluhu. Maka tidak boleh tidak untuk mendapatkan izin di semua hal itu untuk mengecualikan fuduli, yaitu pekerjaan orang yang tidak menyengaja dirinya kepada debu, tidak bertujuan memindahkan debu, karena sungguhnya tidak mencukupi atau tidak sah pemindahan debu olehnya. Walau ahdasa ahduhuma ba'da naqli wa qabla al-mas'i lam yadurra. Dan jikalau berhadas salah seorang dari keduanya, petayamum dan orang yang ditayamumkan, setelah memindahkan debu dan sebelum mengusapkan, maka tidak berpengaruh kepada debu yang dipindahkan itu
debu itu masih dapat digunakan untuk bersuci. Amal adzinu fal annahu ghairu naqilin wa amal ma'zunu fal annahu ghairu mutayammimin. Fali annahu ghairu mutayammimin. Adapun pemberi izin, maka dikarenakan ia bukan orang yang memindahkan debu, dan adapun orang yang diberi izin, maka dikarenakan ia bukan orang yang bertayamum sendiri. Jadi syarat yang pertama atau rukun daripada tayamum yang pertama adalah memindahkan debu dengan bersengaja. Selanjutnya adalah asani an-niyatu. Bermula yang kedua itu niat. Asani an-niyatu ka'ayyan wiya istibahatas sholati. Fardu tayamum yang kedua yaitu niat, seperti niat untuk diperbolehkan melakukan sholat. Fala farqa baina ayyata'arrada lil hadasi bi ayyaqula nawaitu istibahatas sholati minal hadatsil asghari awil akbari amla. Maka tiada beda, tetap sah niatnya antara ia menyinggung mengenai hadas dalam niat. Sumpama ia mengucapkan saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat lantaran hadas kecil atau karena hadas besar, ataupun tidak menyinggung hal itu. Au masil mushafi au sajadatit tilawati. Atau ia dapat berniat agar diperbolehkan memegang mushaf, atau berniat agar diperbolehkan sujud tilawah. La raf'a hadasi li'anna tayammuma la yarfa'uhu. Bukan berniat mengangkat hadas, karena sungguhnya tayamum tidak dapat mengangkat hadas. Wala taharata anhu, dan bukan berniat bersuci dari hadas. Wala fardhat tayammumi li'anna tayammuma taharatun daruratan la yasluhu ayyakuna maqsudan. Dan bukan berniat fardu tayamum, karena sungguhnya tayamum adalah bersuci dalam kondisi darurat, maka tidak layak keberadaannya menjadi sebagai tujuan dari niatnya. Fa in arada sholata fardin fala budda min niyatis tibahati fardis sholati. Maka jika seorang hendak sholat fardu, maka tidak boleh tidak untuk niat agar diperbolehkan melakukan sholat fardu. Wa yajibu qarnun niyati bin naqli li'annahu awwalul arkani. Dan wajib membarengi niat dengan pemindahan debu, karena sungguhnya memindahkan debu adalah rukun pertama di antara rukun-rukun tayamum. Wa mahallun niyati awwalul wajibati wa bimas'ihi syai'in minal wajhi. Dan tempat berniat adalah di permulaan dari beragam perkara yang wajib rukun-rukun tayamum, dan dengan mengusap sesuatu bagian dari wajah. Wala yadurru azubuha ay ghaibatuha bainahuma. Dan tidak berpengaruh, tidak apa-apa, tidak menghadirkan niat, yakni hilangnya niat di antara dua hal, memindahkan debu dan niat itu. Falau hadasa bainahuma fa in kana naqilu huwa batalat an-niyatu. Maka seandainya ia berhadas di antara kedua hal itu, memindahkan debu dan niat, lalu jika pemindahan debu adalah dirinya orang yang bertayamum sendiri, maka batal niatnya. Au ma'zunuhu fala, atau jika pemindahan debu
adalah orang lain yang diberi izin olehnya, maka tidak batal niatnya. Jadi fardu yang pertama yang kedua adalah yaitu dengan niat untuk melaksanakan atau bolehnya untuk melaksanakan sholat. Jadi niatnya seperti itu. Ya, nawaitu tayammumah listibahati badalan listibahati anis sholati badalan anil wudu'i fardhul lillahi ta'ala. Ya, nawaitu tayammumah listibahati sholati, ya, badalan anil wudu'i lillahi ta'ala. Niat aku tayammum guna dibolehkannya melaksanakan sholat fardu sebagai pengganti daripada wudu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Ya, jadi seperti itu niat pada tayammum. Dan niat pada tayammum itu adalah letaknya pada awal dari permulaan kita mengusap atau memindahkan debu ke muka kita. Selesainya mengusap atau memindahkan debu ke muka, maka selesai pula niatnya. Kemudian selanjutnya adalah asalisu mashul wajihi. Bermula yang ketiga itu menyapu muka. Asalisu mashul wajihi. Fardu tayammum yang ketiga yaitu mengusap wajah. Hatta zahiri mustarsali lihyatihi wal muqbili min anfihi ala syafatihi. Hingga bagian luar bagian yang menjulur ke janggutnya dan bagian depan dari hidungnya di atas bibirnya. Liqaulihi ta'ala famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Lalu usaplah akan wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Jadi itulah rukun yang ketiga, yaitu dengan mengusap wajah. Ya, mengusap wajah seperti halnya kita membasuh muka pada saat berwudu. Ya, sekitar itulah yang kita usap pada saat kita tayammum. Wala yajibu isalut turabi ila manabitis sya'ril ladzi yajibu isalul ma'i ilaiha. Dan tidak wajib menyampaikan debu ke tempat timbulnya rambut, yang wajib menyampaikan air ke tempat tersebut. Artinya tidak usah masuk ke sela-sela hidung, ya, yang bulu-bulu atau rambut-rambut yang terlihat, ya, tidak usah seperti itu. Seperti halnya wudu. Kalau wudu itu rambut-rambut atau bulu-bulu yang terlihat itu harus basah. Tapi kalau tayammum tidak seperti itu. Ya. Bal wala yundabu walau khafifan lima fihi minal masyaqqati. Bahkan tidak disunahkan walaupun rambutnya itu tipis, karena sesuatu yang terdapat di dalam perbuatan tersebut yaitu kesulitan. Artinya janggut kita, kumis kita itu kan rambut, ya. Jadi maksud rambut tipis itu ya seperti kumis, seperti janggut. Itu tidak perlu sampai diusak-usak sampai masuk ke dalam sela-sela kumis kita atau janggut kita, tidak. Itu berbeda dengan dengan berwudu, ya. Kalau air berwudu itu memang disunahkan, ya, sampai ke sela-sela itu, ya. Tapi kalau tayammum tidak, ya. Selanjutnya yang keempat adalah ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini
bermula yang keempat itu menyapu dua tangan hingga dua sikut. Warabi'u masul yadaini ilal mirfaqaini. Fardu tayammum yang keempat yaitu mengusap tangan sampai dua sikut. Qala Sayyidu Yusuf Az-Zubaydiyu fi Irsyadil Anam wa kaifiyatu tayammumil mandubati kama fir rawdati. Telah berkata Sayyid Yusuf Az-Zubaydi di dalam kitab Irsyadul Anam tata cara tayammum yang disunahkan sebagaimana penjelasan dalam kitab Ar-Rawdah, yaitu ayyad'a butuna asabi'i yadihil yusra ghairil ibhami ala zuhuri asabi'il yamini ghairil ibhami bihaitsu la takhruju atrafu anamiliha an musabbihatil yusra. Hendaknya ia meletakkan bagian dalam jari-jari tangannya yang kiri selain jempol di atas bagian luar jari-jari tangannya yang kanan, selain jempol dengan sekiranya tidak keluar sisi-sisi pinggir ujung-ujung jari dari jari telunjuk yang kiri. Wa yamurruha ala dhahri kaffil yumna, dan ia menjalankan bagian dalam jari-jari tangan kirinya tersebut di atas bagian luar telapak tangan kanan. Fa idza balagha qu'aha dhamma atrafa asabi'ihi ala harfi dhira'il yumna wa amarraha ilal mirfaqih. Lalu apabila usapan itu telah sampai ke pergelangan tangannya, maka ia merapatkan ujung-ujung jarinya ke atas tepian hasta tangan yang kanan dan menjalankannya sampai sikut. Summa adara batna kaffihi ila batnil dhira'i wa amarraha alaihi rafi'an ibhamahu. Kemudian ia memutar bagian dalam telapak tangannya ke bagian dalam hasta dan ia menjalankannya di atas bagian dalam hasta itu seraya mengangkat jempolnya. Fa idza balagha qu'aha amarra batina ibhami yusrahu ala zahiri ibhami yumnahu. Lalu apabila usapan itu telah sampai ke pergelangan tangannya, maka ia menjalankan bagian dalam jempol kirinya ke atas bagian luar jempol kanannya. Tsumma yaf'alu bil yusra kadzalik. Kemudian ia melakukan terhadap tangan yang kiri seperti itu juga. Tsumma yamsahu ihdar rahataini bil ukhra. Kemudian ia mengusap salah satu dari dua telapak tangan selain bagian dalam jari-jari dengan telapak tangan yang lain. Jadi yang keempat yaitu menyapu atau mengusap ya dua tangan sampai dua sikut. Ya mulai dari jadi teknisnya tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya. Yaitu ketika kita pukulan yang kedua yaitu adalah untuk mengusap dua tangan ya sampai dua sikut. Jadi yang pertama yang kanan dulu ya. Yang kanan dulu itu teknisnya adalah ketika hendak mengusap itu mulai dari jari-jari tangan sampai ke sikut. Mulai dari punggung tangan ya. Bukan telapak tangan tapi punggung tangan yang warna coklat atau hitam itu kita usap terlebih dahulu yaitu dengan didorong ya dengan telapak tangan kiri kita yang sudah standby, yang sudah merapat di ujung-ujung jari kita. Jadi telapak tangan kiri menempel di punggung
tangan kanan, terus didorong sampai ke sikut, ya. Setelah disikut diputar, yang putihnya sekarang ya didorong dari sikut terus sampai kepada pergelangan tangan kanan. Nah, sampai pergelangan tangan kanan itu jangan dirapetin atau jangan ditepuk ya. Kedua telapak tangan itu jangan sampai nempel dulu. Tapi sekarang giliran yang kiri. Nah, begitu juga yang kiri. Jadi yang kiri telapak tangan yang kanan yang sudah ada debunya itu menempel di punggung. Ya, di punggung tangan kita yang warna coklat itu ya, warna hitam. Nah, di punggungnya dengan lurus jari-jari tangan kita menempel semuanya kecuali jempol ya. Kemudian itu sama didorong sampai ke sikut. Setelah sampai di sikut diputar, baru yang putihnya, yang sebelahnya ya. Nah, yang putihnya terus sampai ke pergelangan. Nah, ketika sampai di pergelangan itu baru di situ ketemu ya antara telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Baru kemudian ditempelkan. Setelah ditempelkan, debu yang menempel itu kemudian dikibas-kibas ya, dikibas-kibas agar terjatuh ke bawah ya. Dan selesailah praktek daripada tayamum itu. Selanjutnya adalah yang kelima, al-khamisut tartibu bainal mashataini. Bermula yang kelima itu beraturan ya, beratur di sini tulisannya sebenarnya beraturan antara dua sapuan. Artinya antara dua sapuan itu harus berurutan ya, tertib ya. Yaitu menyapu atau mengusap muka dulu baru mengusap kedua tangan. Jadi beraturan, tidak boleh mendahulukan tangan baru mengusap muka, itu namanya tidak tertib. Al-khamisut tartibu bainal mashataini, fardu tayamum yang kelima yaitu tertib di antara dua usapan walaupun bertayamum berkenaan dengan hadas besar sebagai ganti daripada mandi, walau an hadasin akbaroh. Wa innama lam yajib fil ghusli li'annahu lamma kanal wajibu fihi ta'mimu ju'ilal badanu fihi kal udwil wahidi. Sungguhnya tertib tidak wajib dalam mandi, hanyalah karena sungguhnya tatkala perkara yang wajib dalam mandi adalah meratakan air, maka dijadikanlah sekujur tubuh di dalam mandi itu seperti anggota tubuh yang satu. Wa amma bainan naqlaini fala yajibu idzil mashu aslun wan naqlu wasilatun. Adapun antara dua pemindahan debu maka tidak wajib tertib karena mengusap adalah intinya, sedangkan pemindahan hanyalah suatu perantara. Walau daraba biyadihi ala turabi wa masaha bihdahuma wajahu wa bil ukhra yadahul ukhra jaza. Maka jikalau seorang menepukkan kedua tangannya ke debu dan ia mengusap dengan salah satu tangan itu ke wajahnya dan dengan tangan yang lainnya ke tangan yang lain, maka diperbolehkan sah tayamumnya. Summa yanqulu marratan saniyatan liyadihi saniyatih. Kemudian ia memindahkan debu di kali kedua ke tangan yang kedua yang belum diusap. Jadi di sini tertib itu maksudnya adalah berurutan. Jadi seperti halnya kita berwudu, yaitu membasuh muka, baru tangan,
baru mengusap sebagian daripada kepala, kemudian baru adalah membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Itu namanya tertib. Begitupun di dalam tayamum. Dalam tayamum juga harus tertib. Artinya yang harus diusap terlebih dahulu adalah wajah kita. Ya, wajah kita baru kedua tangan kita. Tidak boleh kedua tangan dulu baru wajah. Ya, itu namanya tidak tertib. Ya. Tatimmatun, di sini ada pelengkap. Wa sunanuhu tasmiyatu awalahu walau junuban wa haidan kama fil wudu'i wa ya'ti biha biqasdi dzikri au yutliku. Sunnah tayamum adalah menyebut asma Allah di awal tayamum, walaupun sebagai orang yang junub dan orang yang haid, sebagaimana dalam berwudu, namun ia menghadirkan akan asma Allah itu dengan maksud berzikir atau memutlakkan. Jadi sunnah tayamum yang pertama yaitu adalah menyebut asma Allah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafdul yadaini au nafkhuhuma ba'da darbi wa qabla al-mashi minal ghubari in kasura. Mengibaskan kedua tangan atau meniupkannya setelah menepuk atau memindahkan debu dan sebelum mengusapkan debu halus jika banyak. Amma nafduhuma ba'da tayammumi fa makruhun id yusannu ibqa'uhu hatta yakhruju minas sholati. Adapun mengibaskan dua tangan setelah tayamum, maka hal itu adalah makruh, sebab disunahkan melestarikan atau membuat tetap ada debu hingga ia keluar dari sholat. Li'annahu asura ibadatin, karena sungguhnya debu tersebut merupakan jejak suatu ibadah. Jadi sunnah yang kedua adalah mengibaskan kedua tangan atau meniupkannya setelah menepuk, memindahkan debu dan sebelum mengusapkan debu halus itu ke anggota tayamum. Wat tayamunu bi ayyam sahayadahul yumna qoblal yusra. Mendahulukan organ tayamum yang kanan dengan ia mengusap tangan yang kanan sebelum yang kiri. Wa tawajjuhu lil Jadi sunnah yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, sama seperti halnya wudu. Wa tawajjuhu lil kiblati. Sunnah yang berikutnya adalah menghadap ke arah kiblat. Walaupun dalam beberapa keterangan menghadap ke arah kiblat dalam hal tayamum itu diwajibkan karena bagian daripada syarat, yaitu berijtihad mencari kiblat terlebih dahulu di dalam bertayamum. Ya. Wa batida'u mashil wajhi min a'lahu wal yadaini minal asabi'. Sunnah yang berikutnya adalah mengawali pengusapan wajah dari bagian paling atas dan mengawali pengusapan dua tangan dari jari jemari. Lakin idza yammamahu ghairuhu fayabda'a bil mirfaqih.
Akan tetapi apabila yang mentayamumkannya adalah orang lain, maka orang tersebut mengawalinya dari sikut. Jadi sunnah yang berikutnya adalah mengawali pengusapan wajah itu dari atas ke bawah, kemudian dari jemari tangan sampai ke sikut kalau tayamum sendiri. Tapi kalau yang orang lain yang mentayamumkannya, maka dari siku ke jemari tangan. Itu sunnahnya. Wal ghurratu wa tahjiluh. Yang berikutnya yaitu mengusap melebihi batas wajah dan mengusap melebihi 2 sikut. Itu sunnahnya. Wa tafriqu asabi'ihi fi kulli darbatin. Sunnah berikutnya adalah merenggangkan jari jemarinya pada setiap tepukan. Jadi pada ketika menepuk tanah atau debu itu jemari-jemarinya itu direnggangkan, jangan dirapetin. Itu sunnahnya. Wa naz'ul khatami fid darbatil ula. Yang berikutnya adalah mencopot cincin pada tepukan pertama. Jadi cincinnya dicopot. Itu sunnah. Wa takhlilul asabi'i in farraqa fid darbataini au fis saniyati faqat. Lalu menyela-nyelakan jari jemari jika ia merenggangkannya pada 2 tepukan atau pada tepukan kedua saja. Itu sunnahnya. Kemudian sunnah berikutnya wa illa aibi allam yufarriq aslan au farraqa fil ula allati lil wajhi. Dan jika tidak yakin seumpama ia tidak merenggangkannya sama sekali atau ia merenggangkan pada tepukan pertama yang ditujukan pengusapannya itu untuk wajah. Wajabat takhlilu fis saniyati li'anna hal maqsudatu lil yadaini. Maka wajib menyela-nyelakan jari jemarinya pada tepukan kedua, karena sungguhnya tepukan kedua adalah yang dikehendaki bagi pengusapan 2 tangan. Bi khilafil ula fa inna maqsudatun lil wajhi fama wasala lil yadaini minha la yu'taddu bihi. Berbeda halnya tepukan pertama, maka sesungguhnya hal itu dikehendaki untuk mengusap wajah. Maka debu yang sampai kepada 2 tangan dari tepukan pertama itu tidak dianggap. Fahtija ila takhlili liyah sulu tartibul mashataini. Maka dibutuhkan untuk menyelakan jari jemarinya agar didapati tertib pelaksanaan 2 usapan. Wal muwalatu baina mashil wajhi wal yadaini. Berkesinambungan antara usapan wajah dan 2 tangan. Artinya jangan ada jeda, jangan ada waktu yang sekiranya terlalu lama antara usapan wajah dengan usapan tangan. Jadi harus bermualat, ya, berkesinambungan, ya. Nah, itu sunnah, ya, berkesinambungan antara usapan wajah dengan usapan tangan. Nah, di sini ada sebuah catatan tambahan, ya. Catatannya adalah wa makruhuhu takrirut turabi wa takrirul mashi li kulli udwin. Perkara yang dimakruhkan dalam tayammum adalah mengulang-ulang debu dan mengulang-ulang usapan pada setiap organ tayammum. Jadi tidak usah diulang-ulang, ya. Cukup hanya 2 kali tepukan untuk mengusap wajah dan 2 tangan. Mengulang-ulangnya itu adalah makruh di dalam tayammum. Demikian para pemirsa, sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
penjelasan kali ini tentang segala fardunya tayamum. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pengetahuan kita yang bermanfaat, sehingga ketika kita tayamum kita tahu apa yang menjadi kefarduan di dalam tayamum itu, sehingga tayamum kita itu insyaallah lebih sempurna, lebih baik, dan mudah-mudahan memenuhi syarat dan rukunnya, sehingga tayamumnya itu dikategorikan tayamum yang sah, sehingga sholat kita pada saat itu dan ibadah-ibadah lainnya insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Terima kasih atas dukungannya, atas like, subscribe dan komennya ya. Semoga menjadi amal kebaikan kita semuanya ya, menyebarkan suatu kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain, yang apabila orang lain itu kemudian mengamalkannya, insyaallah kita akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang mengerjakannya insyaallah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ini hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada amal soleh, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila orang tersebut mengerjakannya dan berpahala di sisi Allah, maka insyaallah kita yang mengajaknya, yang menyerunya, yang membagikannya, yang menghimbaunya, insyaallah juga akan mendapatkan pahala seperti halnya pahala orang yang mengerjakannya insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kebodohan dan kelemahan pada diri al-fakir. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.